Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Akhirnya selesai sudah serial Miss Marvel, debut pahlawan super muslim dari semesta MCU yang dipastikan bergabung dengan penerus Avengers lainnya. Ya, setelah menyelesaikan total 6 episode, terungkap banyak hal yang sebelumnya jadi teori kita semua. Mulai dari rahasia gelang buyut Aisyah yang jadi sumber kekuatan Kamala, kemudian sosok Kamran yang akhirnya mulai bergelut dengan jati diri barunya, sampai akhirnya Kamala yang bertukar tempat secara tiba-tiba dengan Captain Marvel. Ya, lagi-lagi ending yang anti klimaks. Penggemar dicokoki pertanyaan dan pernyataan lain. Dan nunggu lagi nih, entah kapan baru terungkap semuanya. Oke, singkatnya, setelah semua tragedi yang terjadi di Pakistan, Najma yang akhirnya mengorbankan dirinya dan mewariskan kekuatannya kepada Kamran, Kamala yang kemudian tertangkap basah oleh Muniba dan juga Nani saat ia menggunakan kekuatan supernya, dimana selama ini belum ada satupun dari keluarga Khan yang mengetahui identitas gadis super dengan julukan Nightlight tersebut. Red Dagger akhirnya berpisah dengan Kamala, meski pada endingnya ia pula yang membantu Kamran melarikan diri dari Jersey. Kemudian Damage Control Agent yang semakin gigih menangkap Kamala dan Kamran, meski pada akhirnya Agent Cleary yang mengawasi para pasukan Damage Control yang dipimpin tugas oleh Agent Dever mendapatkan peringatan keras dan dibebas tugaskan dari misi menangkap Kamala dan Kamran. Kemudian Bruno yang memberitahu kondisi fisik Kamala saat ini, terungkap kalau Kamala bermutasi selayaknya mutant, dan hal ini kemungkinan terjadi juga sama keluarga Khan. Dan terakhir Bangle atau gelang Kamala yang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan ketika membuatnya menghilang, dan di saat itu juga Carol Danvers alias Captain Marvel tiba-tiba muncul tepat di kamar Kamala. Ya baik, sedikit menelisik beberapa teori sebelumnya yang mengatakan kalau Kamala adalah Inhuman, sementara hasil analisa dari Bruno terungkap bahwa Kamala bermutasi, secara tidak langsung mengarah ke kondisi dirinya sebagai seorang mutan. Ya bagaimana bisa Kamala adalah mutan? Ya tentu saja bisa. Baiklah, kita anggap serial Miss Marvel melakukan beberapa penyesuaian asal-muasal kekuatan Kamala, yang mana kalau sebelumnya dalam komik, Kamala terpapar Terrigen Mist dan membuatnya bermutasi selayaknya pahlawan super. Hal yang sama terjadi pada Kamran yang terkena paparan tersebut. Terlihat dari serial ini mulai dari episode 5 sampai ke final. Lalu bagaimana bisa Kamala dianggap sebagai mutan? Cukup jelas, sama-sama diketahui lah, Inhumans adalah eksperimen dari bangsa Kree, sementara mutan adalah eksperimen para Celestials. Inhumans tidak mendapatkan kekuatannya dari lahir, sementara mutan adalah genetik. Sampai sini udah mengerti? Seperti yang diungkapkan Bruno, kalau ada keunikan tersendiri dari gen keluarga Khan, yang mungkin ini mengacu sama sejarah buyut Aisyah. Dan perlu diketahui juga bahwa kekuatan mutan biasanya muncul di saat mereka pubertas. So, cukup sah baik Kamala ataupun Kamran dianggap mutan bukan Inhumans. Terutama Kamala yang dalam serial ini diceritakan sebagai gadis yang begitu aktif tampak sedang mengalami masa pubernya. Dan Bangle tersebut membuka peluang kekuatan yang dimiliki oleh Kamala Khan. Jadi intinya adalah Kamala atau Miss Marvel adalah mutan pertama di Marvel Cinematic Universe. Oke baik, apakah itu artinya semua keluarga akan memiliki kemampuan unik juga seperti Kamala? Bisa saja iya, tapi tidak mungkin juga mereka bakal jadi keluarga manusia super semuanya. Gen mutan mungkin bekerja maksimal pada diri Kamala doang, tidak untuk anggota keluarga lainnya. Kemudian, apa kabar dengan Kamran? Ya, seperti yang diketahui dalam komik Marvel, Kamran adalah love interest-nya Kamala. Wujud Kamran nantinya selayaknya mutan dengan fisik kristal menyelimuti sekujur tubuhnya. So what happened with Red Dagger? I have no idea. Semua kita serahkan saja sama Marvel Studios.
Dan yang terakhir, apa yang terjadi dengan menghilangnya Kamala secara ajaib dan di waktu dan tempat yang sama Carol Danvers muncul secara misterius. Ini mungkin ada hubungannya dengan Another Bangle yang sama-sama kita ketahui. Ada dua jumlahnya kan, satu di tangan Kamala dan satu lagi entah di mana. Namun teori fans tentang kemungkinan besar satu lagi yang dikenakan oleh Shang-Chi, meski kedua gelang tadi berbeda bentuknya. Oke, mungkin sudah dijelaskan kreator lainnya. Teori ini didasari sama beberapa hal yang kita temui di scene kalau nggak salah episode 3 atau 4 Miss Marvel. Saat clandestine, Aisyah, Najma, dan beberapa orang lainnya menemukan bangle tersebut. Nah, bangle yang ditemukan Aisyah ada pada tangan seseorang yang tampak cukup jelas. Tangan tersebut berwarna kebiruan yang disinyalir itu adalah Kree. Kedua, lantai ruangan tempat gelang tersebut ditemukan menampilkan logo Ten Rings. Ya, kedua gelang tadi seharusnya ada di sana, hanya saja satu sudah dibawa pergi. Dan itu kemungkinan adalah Ten Rings yang selama ini disimpan oleh Wenwu. Oke, balik sedikit membahas kenapa bisa Kamala Khan pergi menghilang dan di saat yang sama juga Carol Danvers muncul. Apakah itu mungkin Kamala yang berubah bentuk jadi Carol Danvers? Rasanya enggak lah. Sama-sama kita perhatikan lah, Carol Danvers muncul dengan raut wajah yang cukup aneh dengan sekelilingnya. Bahkan di saat ia melihat sebuah sobekan poster dirinya di kamar Kamala Khan. Cukup jelas ya, baik Kamala dan Carol Danvers adalah orang yang berbeda dan mereka posisinya sedang bertukar tempat. Pertanyaannya, kemana? Apakah ini ada hubungannya dengan gelang yang satu lagi? Di saat Wong pernah menjelaskan bahwa gelang yang saat itu sudah dikenakan Shang-Chi mengirimkan sinyal ke sesuatu yang belum diketahui kepada siapa. Dan teori lanjutan, mungkin sinyal itu mengarah ke bangle yang dimiliki oleh Kamala Khan. Secara tiba-tiba, Kamala tertarik ke dimensi ruang dan waktu yang sama dengan pasangan gelang lainnya. Lalu, apa hubungannya dengan Carol Danvers dengan kedua gelang tadi? Ya, seperti yang diketahui, gelang tersebut ada hubungannya dengan bangsa Kree. Dan bangsa Kree cukup melekat dengan background story Captain Marvel dan Miss Marvel di kisah origin komiknya. Jadi, apa mungkin Carol sedang bersama gelang satunya lagi, yang di saat itu kekuatan keduanya saling terhubung dan menarik seseorang yang berada di dekatnya? Ya, itu cuma teori sampah, bisa saja benar, bisa saja tidak demikian. Ya, Miss Marvel akan kembali di film The Marvels. Captain Marvel, Miss Marvel, dan Monica Rambeau akan berada di satu film yang sama. Beberapa pertanyaan mungkin akan terjawab di sana. Seberapa besar keterlibatan Kree ke depannya pun akan dijelaskan di film tersebut. Ya, Miss Marvel pantaslah mendapatkan predikat tertinggi sebagai origin series MCU terbaik, mengalahkan Agent of S.H.I.E.L.D. dan Loki yang digadang-gadang sebagai series MCU terbaik di fase 4 ini. Kejenakaan tokoh Miss Marvel dengan penceritaan yang lebih mudah dipahami ketimbang series MCU fase 4 lainnya jadi kelebihan. Coming of age dari tokoh Kamala Khan sukses memberikan perspektif berbeda dari reveal-nya tokoh baru superhero MCU. Ya, Miss Marvel mungkin dianggap tidak se-magical Loki dan WandaVision, tapi buatku secara pribadi, Miss Marvel adalah sisi termanis MCU yang cukup memorable. Kalau kalian punya segudang teori tentang series Miss Marvel ini, terutama untuk final episode, boleh share aja di kolom komentar. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.